Bab 961. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, niat membunuh di dalam hatinya menghilang hingga 70% dan secara tidak sadar menyisakan sedikit kekuatan untuk bersiap menghadapi makhluk transenden yang tidak dikenal. Persepsinya tiba-tiba sedikit kabur, dan sebagian besar auranya menghilang. Kerak, kekosongan di sampingnya meledak, dan sosok berambut perak, bermata perak diam-diam muncul dari pecahan ruang yang memenuhi langit. Itu adalah aura vampir. Itu menarik semua perhatian ke sosok yang tiba-tiba muncul. Hal-hal terjadi pada saat yang bersamaan. Kratos merasakan rasa kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menghadapi niat membunuh naga supernatural yang tak terkendali. Jiwanya tampaknya akan dimusnahkan. Bos level 19 ini tiba-tiba memasuki kondisi unik di bawah tekanan yang sangat besar. Ia melihat sekeliling, dan dunia tampaknya menanggapi panggilannya. Dan energi sihir di sekitarnya menjadi sangat lembut. Jantungnya berdebar kencang. Pemakan jiwa gelap itu melihat ke-32 pelayan kegelapan yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan menggenang di dalam hatinya. Pelayan kegelapan ini seharusnya tidak seperti ini. Mereka adalah 32 sosok muncul di saat berikutnya. 32 Dark Servant meraung. Tubuh mereka berubah menjadi aliran cahaya. Cahaya itu melesat melintasi langit dan menyatu dengan tubuh Kratos dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, cahaya itu seperti seseorang telah menyiramkan bensin ke hantu jiwa yang terbakar. Api membumbung 10 kali lebih tinggi. Kecepatan pembakaran juga meningkat 10 kali lipat. Ia mengumpulkan semua kekuatan menjadi satu tubuh. Hong, kekuatan itu memecahkan ruang di sekitar Kratos. Ia tidak dapat menahan energi yang dipancarkannya dan runtuh. Tanah di bawah kakinya berguncang, dan retakan besar terus-menerus meledak seperti jurang. Pemandangan itu seperti kiamat. Aura bos itu melonjak ke tingkat yang berlebihan. Ia mencapai batasnya, dan mata Dark Soul Eater itu memancarkan cahaya kemasan. Bang! Ia menginjak tanah, dan kekuatan tak terbatas meledak. Tanah runtuh dan memantulkan kekuatan itu. Tubuhnya terbang seperti kilat. Kratos menyerang lebih dulu. Pemandangan sosok berambut perak dan bermata perak itu mengejutkan keturunan naga transenden itu. Kekuatan sang ratu vampir mencekik keturunan naga transenden itu. Itu mengejutkan naga transenden itu hanya dalam waktu singkat. Rasa bahaya yang mematikan membuat kulit kepalanya mati rasa. Naga transenden itu tanpa sadar berbalik. Energinya melonjak dan menyebarkan semua yang ada di sekitarnya. Perasaan persepsinya yang kabur menghilang. Pada saat yang sama, sebuah sosok memegang kapak perang dan menghancurkan kehampaan. Naga transenden itu terkejut. Apakah ini reptil level 19? Bagaimana cacing itu bisa begitu perkasa? Sedikit ketakutan melintas di matanya. Ia tidak bisa melawan secara langsung. Ledakan pihak lain pasti tidak akan bertahan lama. Pikiran ini terlintas di benaknya. Energi tak terbatas meletus dari tubuhnya, dan ia ingin meninggalkan area itu. Ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku sesudahnya. Itu tampaknya telah jatuh ke dalam rawa dan tidak bisa melarikan diri. Itu transenden. Saat pikiran ini muncul, naga transenden itu terkejut dan marah, tetapi kapak perang cacing itu menghancurkan naga bersisik tebal itu sebelum bisa bereaksi. Ah! Keturunan naga transenden itu dengan paksa bertarung, dan amarahnya akan meledak. Ia menyilangkan lengannya, dan cakarnya yang tajam berdiri berdampingan. Naga bersisik tebal itu dengan paksa memblokir serangan itu. Kratos menghancurkan kapak perangnya tepat saat naga bersisik tebal. Itu menyelesaikan tindakan ini. Keturunan naga transenden itu hanya merasakan kekuatan yang mirip dengan gunung di ambang kehancuran. Pemakan jiwa gelap itu menghancurkan cakar tajam yang awalnya kokoh. Kapak perangnya tidak dapat menahan kekuatan ini dan meledak. Hanya setengahnya yang tersisa. Namun, cacing itu tidak melambat. Ia mengayunkan setengah kapak perang dan menghancurkan dada lawan. Kaca, sisik naga yang kokoh dan tebal tidak dapat menahan serangan kapak perang itu. Ia menghancurkan dan menyebarkan sisik-sisik itu ke seluruh langit. Puci, tepi tajam kapak perang yang patah itu menusuk dada naga transenden itu. Darah, tulang, dan otot meledak pada saat yang sama. Bau darah sangat pekat saat ini. Keturunan naga transenden itu merasakan sakit di dadanya. Api kemarahan hampir membakar jiwanya. Cacing sialan, bajingan rendahan, beraninya kau menyakitiku.
Kekuatan luar biasa meletus sekali lagi. Ruang itu runtuh, dan aura kehampaan tak berujung di sekitarnya melonjak ke dalamnya. Para Transenden akan terus bertarung bahkan saat jantung mereka tertusuk. Keturunan naga Transenden yang marah itu sudah menjadi gila. Ia sama sekali tidak menyadari ancaman dari vampir bangsawan di sampingnya. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Bunuh cacing ini, bunuh bajingan itu. Sungguh penghinaan besar karena menerima kerusakan seperti itu dari musuh level 19. Naga Transenden itu hendak bergerak ketika telapak tangan ramping menekan punggungnya. Itu menyegel semua kekuatannya. Naga bersisik tebal itu berbalik. Matanya memantulkan sosok berambut perak dan bermata perak. Ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Dia, musuh masih bisa mengelabuinya. Kratos mengangkat kapak perang yang patah di tangannya. Energi jiwa di balik pemakan jiwa gelap itu langsung terbakar. Kekuatan tak terbatas menghantam kepala naga itu. Bang! Itu seperti tongkat bisbol yang menghantam semangka. Itu langsung menghancurkannya, dan darah berceceran di seluruh langit. Pada saat yang sama, sebuah lengan mencengkeram tubuh pihak lain, dan energi unik melonjak. Tubuh Kratos menelan jiwa drakon yang terdistorsi seperti lubang hitam. Lorena hanya menarik lengannya ketika dia menyadari hal ini. Dia dengan tenang menyaksikan pemandangan berdarah ini. Energi di sekitarnya mengisolasi daging dan tulang yang berceceran. Bau darah membuat kekuatan di tubuhnya gelisah. Lorena menatap Kratos, yang api jiwanya sedang sekarat dan menghilang. Dia muncul di samping Richard sesudahnya. Baru pada saat inilah debu di tengah medan perang berangsur-angsur menghilang. Pemandangan menjadi cerah, dan pemandangan yang mendebarkan muncul di lapangan. Kratos memegang kapak perang yang patah di tangan kanannya dan mayat tanpa kepala di tangan kirinya. Para pemain membeku dengan mata terbelalak ketika mereka melihat adegan ini. Mereka bergulat dengan napas mereka. Itu adalah mayat naga Transenden. Apakah pahlawan Lord Richard membunuh seorang Transenden? Lelucon macam apa ini? Pahlawan level 19 bisa membunuh seorang Transenden. Apakah kita tidak bermimpi? Para pemain masih merasakan rasa kaget yang kuat pada saat ini, meskipun mereka telah melihat adegan legendaris Richard membunuh dewa sebagai pemain di Lion City dan telah siap secara mental. Itu adalah Transenden sialan. Di Lion City, tidak apa-apa bagi bangsawan vampir Transenden untuk membunuh Raging Blood Duke. Bagaimanapun, itu adalah pertempuran antara para Transenden. Tapi sekarang, pahlawan itu hanya level 19, level 19. Jangan bicara tentang membakar jiwa. Prajurit gelap itu menggunakan jurus pamungkasnya. Mungkinkah para Transenden tidak memiliki keterampilan atau jurus pamungkas? Tapi pada akhirnya, Kratos yang menang. Ia menoleh untuk melihat sosok yang diselimuti pasir kuning di sampingnya dan merasakan misteri yang tak berujung. Apakah ini fondasi pemain nomor 1? Itu adalah karakter tingkat penguasa yang memandang rendah dunia. Pemain prajurit berotot itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Tangannya masih gemetar, dan dia meraung histeris di dalam hatinya. Mesum sialan. Seorang aneh yang bisa membunuh dewa dalam waktu kurang dari setahun di era cemerlang, pahlawan di bawahnya juga seorang aneh. Dalam situasi 1 lawan 1, dia tidak hanya membunuh pasukan naga, tetapi juga dengan paksa membunuh keturunan naga Transenden. Sial, mengapa pihak lain mengambil semua hal yang baik? Langit dan bumi, betapa tidak adilnya ini. Ia juga menginginkan pahlawan seperti ini. Ia juga menginginkan Kratos membakar api jiwanya sampai akhir sementara para pemain berada dalam kekacauan. Ia memegang tubuh naga Transenden yang rusak dan kapak perang yang setengah rusak. Pemakan jiwa gelap itu melangkah melewati bumi yang rusak ke Richard dan berlutut dengan satu lutut dengan hormat dan rendah hati di bawah mata semua orang yang mengawasi. Tuhan, aku Kratos. Aku tidak mengecewakanmu. Aku telah membunuh Transenden ini. Pemakan jiwa gelap itu mengangkat mayat tanpa kepala di tangannya. Api pada jiwa ilusi di permukaan tubuhnya perlahan padam. Tubuhnya yang setinggi 6 meter terus berlutut. Ia berdiri tegak seperti menara, tetapi tidak ada lagi jejak kehidupan. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang melihat sosok Kratos yang pantang menyerah dan merasakan dampak yang kuat gemerisik. Mereka berubah menjadi genangan lendir, dan tak seorang pun berdiri diam. Tak seorang pun memperhatikan para naga itu. Para pemain mengarahkan pandangan mereka pada sosok yang berlutut di hadapan Richard. Apakah itu sepadan? Beberapa pemain menyaksikan sang pahlawan mati dengan sangat arogan.
Kratos memegang sang transenden dan kapak perang yang patah. Hati mereka bergetar. Pemain prajurit berotot itu tanpa sadar menatap sosok yang diselimuti pasir kuning di sampingnya. Ia merasakan penyesalan yang luar biasa. Apakah pantas bagi seorang pahlawan setingkat ini untuk membunuh seorang transenden dengan mengorbankan nyawanya? Sebuah kata tiba-tiba muncul di benaknya. Kemauannya adalah segalanya bagi bawahannya. Ia akan mewujudkannya bahkan jika ia harus mengorbankan segalanya. Pemain prajurit berotot itu menarik napas dalam-dalam. Emosi yang rumit menyelimuti matanya. Namun, King Qiu adalah seorang pemain. Bagaimana mungkin seorang pahlawan papan atas menyerah begitu cepat? Ia tidak dapat memahami pikiran pemain nomor satu di hadapannya. Pada akhirnya, semua emosi yang rumit itu berubah menjadi desahan panjang. Ia tidak punya alasan atau hak untuk ikut campur. Beberapa pemain terkejut dan menyadari bahwa pasukan itu turun dan memasuki darurat militer. Garis pandang mereka tiba-tiba menurun, dan mereka tidak bisa lagi melihat situasi spesifik di dekat obelisk. Kerumunan di sekitarnya samar-samar melindungi mereka di tengah. Beberapa saling memandang dan tersenyum pahit. Kalau tidak, bagaimana King Qiu bisa menjadi pemain papan atas? Mereka masih waspada terhadapnya bahkan pada level ini. Mereka tidak akan mau bicara jika mereka adalah dia. Pasukan Twilight City telah mengamankan obelisk. Kemudian, pemberitahuan yang familiar terdengar di telinga Richard. Di gelombang Dark Soul Eater, Kratos telah membunuh naga luar biasa, level 20, yang menjaga obelisk. Output kerusakan Anda lebih dari 70%. Anda telah menyelesaikan misi promosi Anda. Richard membaca pemberitahuan itu 2 kali. Matanya langsung berbinar. Pukulan terakhir Lorena membuatnya khawatir. Untungnya, Kratos masih mencapai rasio kerusakan 70%. Yang dibutuhkan sistem, segalanya tidak terjadi sesuai rencana setelah lebih dari 2 bulan persiapan. Pada akhirnya, Kratos masih bisa menyelesaikan kemajuannya di L. Buah manis yang diperolehnya dari usaha kerasnya membuatnya merasa sangat bahagia. Pandangannya menyapu Kratos yang tak bernyawa dan menatap obelisk. Sekarang, akhirnya tiba saatnya untuk menuai hasilnya. Berapa banyak hal baik yang disembunyikan Transcendent ini di dalam gedung dan menuntun seorang prajurit level 19 yang bangkit kembali. Itu sangat membahagiakan. Richard menenangkan diri dan kembali menatap tanah. Dia membiarkan Alphys mendarat. Dia berbalik dan berjalan ke arah Kratos sementara Dark Soul Eater berlutut dengan satu kaki dan tidak bernapas lagi. Dia menatap sosok agung yang ditutupi bekas luka yang telah berubah menjadi batu dan tetap berdiri. Kratos memegang kepala naga Transcendent itu dengan satu tangan. Darah mengalir turun dari tubuhnya. Bekas luka tetap ada di pergelangan tangannya yang tebal. Tangan lainnya memegang kapak perang yang patah dan menekannya ke tanah. Itu menjadi poros tubuhnya. Kratos tidak mengecewakannya. Unit bos ini memiliki potensi pertumbuhan yang kuat. Itu memungkinkan kekuatan untuk terakumulasi jauh melampaui level 19 hanya dalam waktu 2 bulan. Kratos membunuh keturunan naga Transcendent itu karena pengekangan Lorena. Namun, itu tidak akan mencapai hasil yang cemerlang jika tidak cukup kuat. Tatapan Richard tertuju pada tubuh tanpa kepala itu sejenak, dan dengan sebuah pikiran, sebuah kotak batu muncul di tangannya. Seseorang telah mengukir kotak batu itu dari batu biasa. Itu seukuran telapak tangan, dan tidak ada yang luar biasa tentangnya. Dia membungkuk dan meletakkan kotak batu di depan Kratos, lalu mundur 2 langkah. Saat berikutnya, retakan tiba-tiba muncul di kotak batu persegi panjang itu. Cahaya jahat dan gelap mekar dari retakan, dan aura melonjak ke tubuh Kratos. Bakat ras, membangun kehidupan. Tidak ada kelemahan fatal. Batu dapat merekonstruksi tubuh selama jiwa tetap tidak rusak dan tubuh tetap hidup. Seseorang dapat membuat kotak batu jiwa untuk menyimpan kekuatan jiwa. Seseorang dapat menggunakan kotak batu untuk menghidupkan kembali setelah kehancuran jiwa utama. Itulah sebabnya mereka menyebutnya bos. Selain kekuatan pertempurannya yang berlebihan, segala macam keterampilan aneh dan kuat adalah ciri khasnya. Pohon kuno dewa dapat menggunakan benih yang telah ditaburnya. Itu akan menghasilkan trin gelap, sementara Kratos dapat membuat peti batu yang mirip dengan pilakteri lik untuk menghidupkan kembali. Bakat ini dan karakteristik bos, Battle of the Sharing Soul, menjadikan Kratos kartu truf yang kuat ketika berhadapan dengan naga yang luar biasa. Energi kotak batu melonjak keluar. Retakan itu telah meluas ke seluruh permukaan setelah beberapa tarikan napas. Retakan itu mencapai batas dan langsung hancur menjadi bubuk.
Kratos kehilangan semua tanda kehidupan dan secara mengejutkan menyala seperti lilin. Retakan itu menyala dengan nyala api yang lemah. Kehidupan memenuhi tubuh yang hancur itu. Energi sihir di sekitarnya melonjak dengan cepat. Tubuh Kratos tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam. Ia melahap segalanya tanpa hambatan. Kakinya beriak di tanah seperti ombak. Ia bahkan melahap lebih banyak energi agung. Aura bos itu mulai meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang transformasi dari level 19 ke transendensi. Kegembiraan memenuhi mata Richard. Ada Lorena, Emily, Great Lion, dan sekarang Kratos. Jumlah transenden yang bisa dia kirim untuk bertarung sudah mencapai 4. Itu sudah cukup untuk membuat mata semua pemain memerah karena iri jika kabar ini tersebar. Bagi kebanyakan pemain, transenden masih merupakan orang-orang hebat yang hanya bisa dilihat dari jauh dan disembah. Richard sudah memiliki 4 pelayan luar biasa yang setia dan patuh. Konsep macam apa ini? Keempat transenden ini sendiri bisa mengalahkan pemain papan atas manapun. Beberapa pemain papan atas bisa memblokir serangan luar biasa dari miliaran pemain. Namun, pemain yang bisa mengalahkan 4 serangan transenden hanya akan terjadi dalam mimpi. Serikat papan atas hanya bisa meratap jika mereka menyertakan pasukan Twilight City yang perkasa. Twilight City secara bertahap menjadi semakin mempesona. Richard telah membangun kota dengan tangannya dan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Dia merasakan Kratos masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan transformasinya. Dia menenangkan kegembiraannya dan menatap obelis yang tidak dijaga. Lorena, pergi dan periksa. Seorang pria sejati tidak akan berdiri di bawah tembok yang berbahaya. Richard tentu saja tidak perlu melakukan hal seperti itu sebagai penguasa Twilight City. Lorena mengangguk dan menghilang ke udara. Dia baru muncul kembali setelah 2 hingga 3 menit. Tuan, saya tidak merasakan bahaya di obelis. Dia selesai berbicara, dan pemberitahuan sistem berbunyi lagi. Ding gelombang Anda memimpin pasukan dan memusnahkan penjaga obelis. Anda telah memperoleh kemenangan yang gemilang. Anda juga telah membunuh pahlawan penjaga naga transenden. Anda telah menerima 1 juta poin pengalaman. Pemberitahuan itu menghilang sesudahnya. Richard segera merasakan sesuatu di ruang sistem. Dia segera bersemangat. Sistem telah dengan jelas menyatakan akan memberikan 1 item langka kepada mereka yang menangkap obelis pada pembukaan bab penjelajah dimensi. Di era cemerlang, item mistis adalah harta strategis yang luar biasa. Harta ini tidak memiliki level, dan atributnya belum tentu kuat atau lemah. Mereka seringkali memiliki karakteristik yang unik. Richard mengeluarkan menara darah naga dari ruang sistem. Di tangannya ada menara mini yang berlumuran darah. Namun, menara itu memberikan aura yang kuat. Sebaliknya, aura itu dipenuhi oleh rasa penindasan. Kekuatan naga. Richard menyipitkan matanya dan membuka panel atributnya. Menara darah naga. Item aneh, menara itu dapat menghasilkan menara setinggi 50 meter setelah seseorang meletakkannya di sebuah kota. Karakteristik khusus, 1. Dapat meningkatkan produksi sarang naga sebesar +2 setiap minggu. 2. Memiliki daya tarik unik bagi naga. Dapat menarik naga untuk bergabung setiap minggu. 3. Memiliki pencegah yang kuat terhadap musuh non-naga. Deskripsi, harta karun langka dengan kemampuan unik. Ya Tuhan, harta karun ini cukup menarik. Itu menggelitik minat Richard. Itu akan menjadi artefak ilahi jika seorang penguasa dengan sarang naga yang tak terhitung jumlahnya memilikinya. Produksi sarang pasukan tunggal tidak pernah tinggi. Sarang pasukan tertinggi di Twilight City hanya 10 per minggu. 2 lagi sepertinya tidak banyak. Tetapi 20 hingga 30 sarang setara dengan tambahan 5 atau 6. Itu bukan jumlah yang kecil selama bertahun-tahun. Selain itu, produksi sarang tipe naga lebih sedikit daripada ras lain, yang meningkatkan nilai harta karun ini. Kemudian, Richard merasa sedikit menyesal. Tidak ada sarang naga di Twilight City. Dia merekrut iblis kerangka dari mayat naga raksasa, jadi mereka tidak membutuhkan benda aneh ini. Namun, seekor naga raksasa bisa bergabung dengan mereka setiap minggu. Itu akan berfungsi sebagai pencegah musuh, yang juga bermanfaat. Richard menyingkirkannya dan kembali ke Twilight City setelah memainkannya sebentar. Senyumnya semakin lebar setelah dia mendapatkan benda itu. Dia melihat obelis di depannya dan berjalan bersama Lorena. Fitur larangan terbang masih ada, meskipun keturunan naga transenden itu telah mati. Mereka hanya bisa berjalan.
Mereka melangkah melalui medan perang yang tampaknya telah diinjak-injak oleh binatang buas raksasa dan tiba di obelis. Richard mendongak. Bangunan misterius itu setinggi 50 meter dan memberinya perasaan aneh. Itu mengaburkan persepsinya. Dia hanya bisa melihat menara dengan matanya dan tidak bisa merasakan auranya. Itu adalah bangunan yang telah berulang kali diperingatkan oleh sistem kepadanya, dan sistem emas hitam bahkan dengan jelas menyatakan bahwa itu mungkin menjatuhkan hukum kuno. Itu membahagiakan. Richard melangkah melalui pintu batu yang tinggi dengan semangat tinggi. Bagian dalam obelis muncul di depan matanya. Bagian dalam obelis itu berongga, seperti silinder, tidak seperti yang dibayangkannya. Dinding batunya memberikan kesan yang tidak bisa dihancurkan dan berat. Itu dimulai dari bagian bawah. Seseorang telah mengukir tangga melingkar di dinding yang naik satu cincin pada satu waktu hingga mencapai puncak. Dia mengalihkan pandangannya, dan pemandangan aneh di tengah menarik perhatiannya. Sebuah susunan sihir yang rusak saat ini memancarkan energi. Orang bisa melihat patung naga seukuran ibu jari tersebar di sekitar susunan sihir. Richard memikirkan karakteristik kebangkitan pasukan tersebut, dan efeknya terbukti dengan sendirinya. Richard mengerutkan kening sesudahnya Richard merenung. Dia berjalan ke depan susunan sihir yang rusak. Pasir di sekitarnya mengambil beberapa patung naga mini di tanah dengan lambaian tangannya. Namun, dia merasakannya dan menemukan bahwa kekuatan sihir telah menghilang. Semuanya menjadi biasa. Richard melihat lingkaran sihir yang hancur. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Akan sangat menyenangkan jika seseorang mengendalikan susunan sihir seperti itu. Itu bisa terus hidup kembali. Itulah kekuatan bencana alam. Lingkungan sekitar meledak untuk waktu yang lama. Richard memastikan dia tidak dapat menemukan apapun dengan baik. Dia tidak lagi berlama-lama. Dia membawa Lorena dan menaiki tangga melingkar yang diukir di dinding. Obelis itu tingginya lebih dari 50 meter, dan panjang tangga melingkar itu tidak pendek. Dia berjalan sebentar, kemudian, dia mencapai puncak. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa susunan sihir yang rusak di bagian bawah obelis telah menjadi seukuran ibu jari. Dia menarik kembali pandangannya, dan dia melangkah ke anak tangga terakhir. Lengkungan di atas berbentuk setengah lingkaran. Richard melewatinya dan membeku dengan mata terbelalak. Alun-alun itu luas. Lampu ajaib menerangi sekelilingnya. Cahayanya cukup dan tidak redup sama sekali. Dia berbalik dan melihat peti harta karun yang bersinar dengan cahaya pelangi di sisi timur. Peti harta karun pelangi. Dia dalam suasana hati yang baik. Itu adalah peti harta karun terbaik yang bisa membuka harta karun yang mulia. 3 patung raksasa setinggi 8 meter dan lebih berdiri di sisi peti harta karun. Patung-patung ini memiliki kepala naga raksasa dan anggota tubuh yang tajam. Otot-otot mereka yang penuh kekuatan menonjol. Sepasang sayap naga tumbuh di punggungnya seolah-olah ingin melebarkan sayapnya dan terbang. Itu memegang senjata aneh bergagang panjang, dan tubuhnya memancarkan kebrutalan dan kegilaan. Bahkan hanya sekilas membuat seseorang merasa tidak nyaman. Richard tertawa. Akhirnya aku menemukanmu. Dan seperti yang dikatakan para pemain, ada 3 dari mereka. Itu sarang pasukan transenden yang menyebalkan. Petik 2. Itu benar-benar tak ternilai. Pasukan transenden adalah kartu truf yang layak, bahkan jika mereka adalah pasukan asli terbaik. Sekarang, Richard telah memperoleh 3 sarang pasukan dengan level ini sekaligus. Hanya 3 sarang pasukan yang luar biasa ini saja sudah merupakan keuntungan besar bahkan jika tidak ada yang bisa diperoleh dari penangkapan obelis kali ini. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia menenangkan diri dan tidak tahan untuk berpaling. Lingkaran sihir yang rusak dengan aura yang mirip dengan bagian bawah obelis terlihat di depan patung itu. Richard sedikit mengernyit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakannya dengan hati-hati. Dia segera menemukan aura naga transenden yang familiar. Susunan sihir ini, bisakah seseorang menghidupkan kembali keturunan naga transenden? Dia agak bingung, lalu mengapa pihak lain tidak bangkit? Pikiran ini muncul, dan dia langsung memikirkan langkah terakhir Kratos. Itu menghancurkan kepala naga transenden. Itu adalah bosnya, itu melahap jiwa pihak lain. Pemakan jiwa gelap adalah bos dari iblis tingkat tinggi dari jurang, pemakan jiwa. Itu bukan makhluk yang baik, itu takdir. Ekspresi Richard agak halus. Seseorang bisa menghidupkan kembali keturunan naga transenden jika itu orang lain. Aku masih bisa membuat penyerang menderita kerugian besar,
meskipun aku tidak tahu berapa kali dia bisa hidup kembali bahkan jika aku melakukannya sekali. Kecuali kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan Obelisk. Tidak heran para pemain di forum mengeluh tentang kesulitan menangkap Obelisk. Bagaimana para pemain pada tahap saat ini dapat menghadapi kekuatan pertahanan seperti itu? Sistem menyiarkan pemain pertama yang menaklukkan Obelisk. Itu masuk akal. Richard mengumpulkan pikirannya yang tersebar dan berjalan maju dengan gembira. Dia pertama kali melihat 3 patung ganas itu. Patung sayap naga, level, Transcendent 1 bintang. Pasukan yang dapat direkrut, sayap naga jahat Transendensi 1 bintang. Jumlah perekrutan, 20. Produksi mingguan, 10. Persyaratan perekrutan, 20.000 unit batu permata, 20.000 unit belerang. Deskripsi, Anda dapat merekrut tentara Transcendent, sayap naga jahat. Mereka memiliki kekuatan naga jahat 5 warna dan mewakili kehancuran dan kematian. Transcendent 1 bintang, sayap naga jahat. Hati Richard bergetar saat dia membaca atribut itu. Bukannya dia tidak memiliki pasukan Transcendent. Penyebar kejahatan, seorang prajurit yang dia renggut dari pesawat balap menara tepat di bawah hidung Lolita. Dia juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Namun, penyebar kejahatan cocok untuk berkhotbah dan bukan prajurit tipe pertempuran. Selain itu, mereka memiliki batasan yang luas. Seseorang hanya dapat merekrut 1 penyebar kejahatan pada satu waktu. Seseorang tidak dapat merekrut yang kedua sebelum penyebar kejahatan pertama meninggal. Sekarang, seseorang telah menempatkan 3 sarang pasukan Transcendent. Itu adalah pasukan Transcendent. Itu memiliki Transcendent sebagai prasyarat yang cukup untuk dijelaskan, bahkan jika itu hanya bintang 1. Dan yang lebih penting, dia dapat menggunakan barang aneh yang baru saja diperolehnya, menara darah naga. Hadiah ini adalah 1 set. Hahaha, ini terasa menyenangkan. Namun, senyum di wajahnya membeku lagi ketika Richard melihat sumber daya yang dibutuhkan untuk perekrutan. Persyaratan perekrutan, 20.000 batu permata, 20.000 belerang. Sayap naga jahat membutuhkan 40.000 unit sumber daya langka. Sekarang, 3 sarang pasukan memiliki total produksi 60 sayap naga jahat. Dia akan mengumpulkan 2,4 juta unit setelah perekrutan. Perekrutan itu adalah yang pertama kalinya. Richard dapat memproduksi 30 setiap minggu, 120 per bulan. Itu berarti 4,8 juta unit sumber daya langka. Dan ini tidak termasuk produksi mingguan plus 2 dari setiap prajurit yang disediakan menara naga. Mereka bukanlah pasukan Transcendent. Mereka adalah 3 binatang pemakan emas. Pengeluaran bulanan sumber daya langka di Twilight City sudah mencapai puluhan juta dengan 3 sarang pasukan ini. Hatinya sakit memikirkan pengeluaran yang berlebihan seperti itu. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, "Kita akan menambah pendapatan kita. Kalau tidak, kita tidak bisa naik level jika ini terus berlanjut." Produksi pasukan saat ini saja bisa menghancurkan Twilight City. Sumber daya yang dibutuhkan oleh pasukan tingkat tinggi benar-benar gila. Tidak banyak prajurit Transcendent di pasukan teratas seperti Solan City. Itu tidak mengherankan. Itu akan menyakiti siapapun yang datang. Richard menggelengkan kepalanya. Dia melihat peti harta karun pelangi di sampingnya. Dia tidak asing dengan peti harta karun ini. Dia telah mendapatkannya di arena kematian selama penjara bawah tanah skala besar keduanya. Richard melangkah maju dan membungkuk untuk membukanya. Berderit, suara yang luar biasa terdengar. Cahaya 7 warna secara bertahap menyala saat membuka peti harta karun. Penglihatan di sekitarnya kabur. Cahaya warna-warni itu secara bertahap menghilang setelah beberapa napas. Richard menatap peti harta karun itu. Seseorang telah meletakkan palu perang mini di dasar peti harta karun. Palu perang itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi terasa seberat gunung. Richard mengulurkan tangan dan mengambil palu perang mini itu, tetapi begitu dia meninggalkan peti harta karun itu, dia merasakan sesuatu yang berat di tangannya, dan beratnya bertambah dengan cepat. Dia merenung. Dia mengayunkan palu perang itu. Dentang, percikan api beterbangan, dan jatuh ke tanah. Palu perang itu membesar karena angin. Palu itu jatuh ke tanah dengan keras. Seluruh tanah bergetar sesaat. Pada saat ini, palu perang mini itu menghilang tanpa jejak. Sebuah palu perang sepanjang 6 meter menggantikannya. Palu perang bergagang perunggu panjang itu memiliki kepala datar dengan paku di salah satu ujungnya. Sebuah lubang seukuran kepalan tangan ada di sisi kepalanya. Seseorang telah menggunakan dan menancapkan sesuatu.
Tetapi tidak ada yang tertanam di dalamnya. Seluruh palu perang itu tidak memiliki ukiran tambahan. Itu memantulkan kilau perunggu. Itu memberi orang rasa penindasan seberat gunung Tai. Palu perang Teda, level 5 bintang. Keahlian, Heavy Mountain peringkat A, Indestructible peringkat A, Heavy Armor Penetration, peringkat A, Sweep in All Directions, peringkat A, dan Mountain Cruising peringkat A. Karakteristik khusus, menggunakan palu perang Teda. Menguras stamina 2 kali lipat dan meningkatkan 50% kekuatan pengguna, meningkat 10 kali lipat pada 300%. Deskripsi, senjata bintang 5 yang ditempa oleh pandai besi Teda yang legendaris. Senjata ini memiliki kekuatan yang besar. Anda dapat menemukan permata yang cocok untuk disematkan pada palu perang. Senjata ini dapat ditingkatkan menjadi senjata yang mulia. Harta karun bintang 5, mata Richard berbinar, atributnya masih yang terbaik, meskipun dia belum mencapai yang mulia. Selain itu, palu perang ini sangat cocok untuk Kratos. Mungkinkah siapapun yang membunuh yang transenden yang menjaga Obelisk akan menjatuhkan peralatan yang dapat digunakan pihak lain? Itu membuat Richard kehilangan pikirannya. Namun, dia terlalu malas untuk memikirkannya. Dia akan mempelajari Obelisk berikutnya. Dia melihat palu perang yang dilebih-lebihkan. Suasana hatinya menjadi lebih baik. Sesuatu merusak senjata Kratos. Pertarungannya akan meningkat pesat jika dia menukarnya dengan palu perang bintang 5 ini. Richard memperoleh harta karun tingkat atas lainnya dan telah memikirkan sesuatu. Dia berbalik untuk merasakannya. Namun, tidak ada yang lain di ruang ini selain patung sayap naga dan peti harta karun. Dia merasa sedikit kecewa. Aturan kuno yang paling dia nanti-nantikan jelas tidak ada di Obelisk ini. Seperti yang diharapkan, hal semacam ini tidak mudah diperoleh. Itu adalah setetes dari Obelisk pesawat besar atau raksasa. Richard tenang dan tidak peduli. Panen kali ini sudah cukup dilebih-lebihkan. Tatapannya mendarat di patung sayap naga. Dia memiliki harapan yang kuat untuk prajurit yang luar biasa ini. Dia membuka panel atributnya dan melihat kolom rekrutmen. Ding gelombang, apakah Anda ingin menghabiskan 800.000 unit sumber daya untuk merekrut sayap naga X-20? Richard tidak ragu-ragu. 200-400 juta unit sumber daya langka segera menghilang dari antarmuka. Itu turun menjadi lebih dari 500.000 unit. Patung di depannya segera bergerak setelah dia menghabiskan sejumlah besar sumber daya. Kaca, suara retakan renyah datang dari belakang patung sayap naga jahat. Detik berikutnya, sosok ganas keluar dari cangkang. Swoosh! Sayap naga merah tua mengepak dengan ganas. Hal itu menimbulkan angin kencang, dan sosoknya dengan cepat terangkat. Richard melihat penampakannya setelah melewati patung itu. Itu adalah bentuk kehidupan dengan kepala naga yang ganas. Ia perkasa dan tingginya lebih dari 5 meter. Ia memancarkan aura brutal dan jahat. Sayap naga yang ditutupi keriput di punggungnya memiliki kekuatan pertahanan yang bisa dirasakan. Duri-duri di depan naga itu lebih tajam dari tombak. Duri-duri itu menjadi senjata pembunuh begitu mereka menukik untuk menyerang. Monster itu memegang senjata aneh bergagang panjang di tangannya. Kepalanya berbentuk segitiga dan berongga, mirip dengan alat tulis yang digunakan saat membaca buku dengan penggaris segitiga. Namun, monster itu tampak sangat ganas di tangannya. Itu akan membuat punggung seseorang mati rasa, bahkan jika itu hanya sekilas dari jauh. Sayap naga jahat, pasukan transenden, masing-masing dari mereka membutuhkan 40.000 unit sumber daya langka untuk merekrut. Harganya sangat tinggi sehingga membuat orang terdiam. Prajurit ini adalah kartu truf mereka, bahkan jika itu adalah pasukan asli. Kelahiran sayap naga pertama membuatnya tidak dapat terbang karena batasan. Ia mengepakkan sayapnya beberapa kali hingga mendarat di tanah. Ia berdiri tegak, memindai area tersebut, dan segera menemukan suara Richard. Ia melangkah ke arah Richard sekaligus. Prajurit transenden ini berlutut dengan sangat rendah hati. Tuanku, hamba setia Anda mengirimkan penghormatan tertinggi kepada Anda. Semoga kegelapan melindungi Anda. Richard tertawa puas. Sayap naga jahat bukanlah pasukan non-pertempuran seperti penyebar kejahatan. Mereka adalah mesin pembunuh yang paling ganas. Itu sangat penting dalam situasi yang bergejolak. 1, 2, 3. Para transenden ini memancarkan rasa penindasan yang kuat dan terus-menerus memecahkan cangkang di belakang patung itu. Pemandangan itu seperti jangkrik musim panas yang melepaskan cangkangnya. Ruang di sekitarnya telah menjadi sempit saat lahirnya semua sayap naga jahat.
Richard melihat pemandangan yang menindas di hadapannya dan sangat puas. Dia memiliki kartu truf lain di tangannya mulai hari ini dan seterusnya. Dia bisa melepaskan kekuatan penghancur yang sangat besar jika seorang pahlawan tingkat atas memimpin 6 tim sayap naga jahat. Richard membuka panel atribut pihak lain dengan antisipasi. Namun, dia akan melihat lebih dekat ketika tekanan seperti runtuhnya gunung dan semburan ribuan sungai memenuhi langit. Pada saat ini, ruang itu tampak membeku. Jantungnya berdebar kencang. Richard menoleh untuk melihat ke belakangnya. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Kratos, apakah transformasinya sudah selesai? Dia tidak peduli untuk melihat atribut sayap naga jahat itu. Dia segera melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke bawah. Obelis itu tetap ada. Dia melangkah keluar dari pintu batu yang menjulang tinggi itu. Dia melihat sekeliling dan segera melihat Kratos. Pada saat ini, bekas luka di tubuh Kratos telah pulih. Pihak lain berdiri di tanah seperti gunung yang megah. Seluruh dunia tampak berputar di bawah kakinya. Sepertinya pihak lain dapat menghancurkan dunia dan menghancurkan segalanya kapan saja. Mata Kratos berangsur-angsur kembali jernih. Aura ruang yang runtuh di sekitarnya perlahan-lahan stabil. Kemudian, bos tingkat atas yang berubah itu secara bertahap berjalan mendekati Richard. Ia berlutut dengan satu lutut. Fanatisme yang tak berujung memenuhi nadanya. Tuanku, terima kasih atas hadiahmu. Aku sudah melangkah ke transendensi dan bahkan memiliki kekuatan penghancur jiwa. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi pedang paling tajam di tanganmu. Aku akan memotong semua duri untukmu. Bibir Richard melengkung saat melihatnya. Pada akhirnya, bos ini masih mengambil langkah terakhir. Twilight City memelihara 4 transenden. Itu mulai hari ini dan seterusnya. Pohon kuno dewa dapat melahap tubuh di rawa busuk untuk maju jika seseorang akan memasukkannya. Kekuatan di tangan Richard telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Ia melambaikan tangannya untuk mengangkat bos supernatural itu. Richard dengan kuat membuka panel atribut Kratos. Kratos Dark Soul Eater. Unit bos. Level 20 Transendensi. Semua atribut meningkat sebesar 500%. Karakteristik luar biasa, melahap kegelapan itu adalah peningkatan dalam beberapa atribut, meskipun keterampilan bos tidak banyak berubah secara keseluruhan. Namun, keterampilan ini sudah kuat. Kekuatan pertempurannya akan meroket dengan gelombang peningkatan lainnya. Dan perubahan paling besar adalah karakteristik luar biasa yang baru diaktifkan, Darkest Devourer. Tubuhnya akan terus-menerus melahap energi gelap di sekitarnya untuk memperkuat. Pada saat yang sama, ia dapat mengonsumsi energi gelap untuk memperkuat kekuatan melahap hingga 100 kali lipat. Ia dapat mengubah sumber melahap seperti lubang hitam yang dapat melahap semua energi dengan paksa. Ia dapat merasakan terornya dari deskripsinya, meskipun ia belum mengalami kekuatan keterampilan ini. Karakteristik ini memperkuat kemampuan melahap Kratos yang luar biasa sekali lagi. Konsep macam apa itu untuk terus-menerus melahap energi gelap di sekitarnya untuk memperkuat diri sendiri. Di masa lalu, serangannya masih perlu melahap jiwa. Sekarang, ia telah melangkah terlalu jauh untuk menjadi lebih kuat hanya dengan berbaring. Itu adalah perjalanan gratis, meskipun tidak secepat melahap jiwa. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang lebih membahagiakan daripada perjalanan gratis? Yang membuat Kratos lebih bahagia adalah skill yang memungkinkannya memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Soul Eater telah ditingkatkan dari Beyond Areng menjadi Glorious. Soul Devourer Glorious dapat melahap jiwa musuh untuk memperkuat jiwa seseorang dan meningkatkan batas penyimpanan kekuatan gelap. Peningkatan saat ini adalah 160.000. Peningkatan 1 juta dapat mengaktifkan karakteristik baru. Atribut baru ini membuat tingkat pertumbuhan Kratos melonjak lagi. Hal-hal harus terus berkembang seperti ini. Berikan bos ini 3 hingga 5 tahun untuk berkembang. Ia akan menjadi raja di antara rekan-rekan hit. Tingkat pertumbuhan Kratos unik. Bos lain di Twilight City tidak memilikinya. Richard tersenyum. Kemajuan Kratos ke transendensi melegakan baginya. Selanjutnya, ia harus menunggu pohon kuno dewa selesai melahap tubuh dewa Great Lord. Ia tidak tahu apakah pihak lain juga akan memiliki misi promosi. Richard lebih nyaman dengan pohon kekejian daripada Kratos. Pemakan jiwa gelap itu belum lama matang. Bos ini lahir dari mayat pohon kekejian. Ia tidak hanya mengaktifkan sebagian dari kekuatan kekejiannya, tetapi juga memperoleh secerca otoritas busuk dari Raja Pembusukan. Pohon kuno dewa itu adalah pemimpin Twilight City di antara mereka yang selevel.
Ia melawan Dunelord secara langsung ketika ia menyerbu Twilight City di level 17. Titik awalnya begitu tinggi sehingga bahkan bos seperti pemakan jiwa gelap yang disuntikkan kekuatan ilahi tidak dapat dibandingkan. Richard tersadar kembali. Dia mengalihkan pandangannya dari Kratos dan menatap prajurit luar biasa di sampingnya, sayap naga. Dia membuka panel atribut dan dengan hati-hati melihat atribut prajurit luar biasa ini. Dia membaca beberapa kali, senyum di wajahnya semakin lebar. Dia memiliki posisi akurat dari sayap naga jahat. Sayap naga jahat tidak memiliki serangan jarak jauh, meskipun memiliki sayap. Serangkaian keterampilan terkait dengan pertempuran jarak dekat. Prajurit luar biasa itu cukup kuat. Karakteristiknya, sisik naga jahat, memiliki atribut yang menyimpang. Sisik naga di tubuhnya memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Kerusakan fisik yang diterima berkurang hingga 70%, dan kerusakan sihir yang diterima berkurang hingga 80%. Pengurangan kerusakan ini sungguh mencengangkan. Selain itu, satu-satunya ambang Beyond Areng prajurit ini, tubuh naga jahat, juga ganas. Semua atribut meningkat hingga 300% dalam kondisi biasa. Seseorang dapat mengaktifkan mode garis keturunan dan naga jahat. Meningkatkan ukuran tubuh hingga 8 meter, meningkatkan kekuatan hingga 500%, membakar seluruh tubuh, menyebabkan kerusakan suhu tinggi pada musuh dalam jarak 20 meter, membuat kulit menjadi logam, meningkatkan pertahanan hingga 800%, kebal terhadap keterampilan kontrol dan kematian instan, kebal terhadap racun dan kutukan, durasi, itu menghabiskan staminanya. Karakteristik ini bahkan lebih baik daripada kartu truf Twilight City, Dead Colossus dari Patung Mati. Selain itu, hal yang paling menghancurkan jiwa adalah waktu yang tak terbatas setelah aktivasi. Selama seseorang memiliki stamina, seseorang dapat mengaktifkannya terus-menerus. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keterampilan ini sendiri sudah cukup bagi sayap naga jahat untuk dengan kuat menempati posisi teratas di Twilight City. Selain itu, ada 4 keterampilan peringkat A brutal, Raging Slash, Malevolence, dan Melee Master. Kemampuan pertarungan jarak dekat dari sayap naga jahat itu mengerikan dengan keterampilan ini dan Beyond Grade A. Itu belum semuanya. Bakat rasial, Evil Dragon Soul, juga mendominasi. Seseorang dapat mengonsumsi kekuatan jiwa untuk pemulihan penuh di ambang kematian. Waktu cooldown, 12 jam. Bakat ini setara dengan memberi sayap naga jahat 2 nyawa. Prajurit ini sudah tangguh setelah memiliki karakteristik yang luar biasa. Sekarang, ia masih memiliki 1 nyawa yang tersisa. Richard merenung, dan hatinya sakit untuk musuh-musuh sayap naga jahat di masa depan. Ia akhirnya berhasil menebas sayap naga jahat itu hingga napas terakhir, tetapi lawannya tiba-tiba bangkit dengan sehat. Itu akan menyebabkan mentalitas seseorang runtuh. Terlebih lagi, ia telah memperoleh 3 sarang sayap naga kali ini. Ia dapat menghasilkan 36 sayap naga setiap minggu bersama dengan barang aneh, menara darah naga. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi meskipun hanya ada 1 tim prajurit lagi dengan level seperti ini, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Richard pun tenang. Ia menoleh ke sampingnya. Lorena, pergi dan rebut kembali sarang sayap naga jahat. Ia datang dengan tergesa-gesa dan belum merebut sarang pasukan. Akan sangat merepotkan jika seseorang memanfaatkan celah itu untuk sampai di sana terlebih dahulu, meskipun ia menempatkan sarang pasukan di alam liar dan dapat direkrut di masa mendatang. Lorena mengangguk dan segera kembali ke Obelis. Tidak lama kemudian, ia kembali dengan 3 patung sayap naga mini gemuruh. Bumi berguncang hebat, seperti gunung runtuh. Tanpa sadar ia berbalik. Obelis yang menjulang tinggi di awan itu tenggelam dengan cepat. Benturan kuat itu menyebabkan retakan besar muncul di tanah. Batu-batu raksasa yang membangun obelis itu runtuh dengan cepat. Seperti orang yang melepaskan penyangga terendah di blok bangunan. Mereka menghancurkan menara yang menjulang tinggi itu dalam waktu kurang dari 1 menit. Asap tebal yang mengepul hampir menutupi langit. Debu itu menyumbat hidung Richard. Ia ingin mengirim seseorang untuk melakukan pencarian kedua. Ia mengerutkan kening sesudahnya. Apakah sarang itu inti dari obelis? Atau sesuatu pasti telah menghubungkan sarang itu dengan semacam susunan sihir? Apakah obelis itu akan runtuh karena hilangnya sarang itu? Richard melambaikan tangannya dan memerintahkan pasukan untuk menyelidiki obelis yang runtuh itu lagi. Pada akhirnya, terbukti bahwa memang tidak ada apa-apa di dalamnya. Richard memastikan tidak ada kesalahan. Ia tidak ragu lagi.
Sarang pasukan dan peti harta karun berwarna-warni itu sudah cukup melimpah. Ia melihat sekeliling dan sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa para pemain sementara yang lain mengawasi mereka. Kegelisahan menyelimuti wajah para pemain saat mereka tiba. Kehadiran orang penting yang bisa menentukan nasib dengan satu kata saja membuat mereka tidak nyaman. Mereka pertama kali melihat Kratos yang tinggi dan mengesankan saat mereka tiba. Richard tidak ada di sekitar. Mereka langsung saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Pahlawan ini, bukankah dia mati dalam pertempuran? Bagaimana dia bisa hidup kembali? Dan aura pihak lain itu transenden. Apakah pahlawan ini memiliki aura yang menghancurkan kehampaan tadi? Ekspresi para pemain menjadi agak menarik. Tidak heran King Kyu membiarkan pahlawan ini bertarung melawan para transenden sendirian. Ternyata King Kyu punya metode untuk hidup kembali. Pemain prajurit berotot itu menelan ludah. Emosinya menjadi rumit. Dia seharusnya memikirkan ini lebih awal. Siapa yang rela membiarkan pahlawan seperti Kratos mati? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu picik. Dia hanya melihat beberapa harta yang bisa menghidupkannya kembali. Dia telah menerima dampak yang sangat besar. Pemain prajurit berotot itu tidak berpikir ke arah ini. Kratos telah bangkit kembali. Semuanya masuk akal sekarang. Mengapa dia menjadi transenden? Pemain prajurit berotot itu merasa sedikit terkekang. Membunuhnya lalu hidup, atau apakah itu karena dia telah membunuh keturunan naga yang luar biasa? Dengan cara ini, King Kyu memiliki 3 transenden. Vampir transenden itu telah membunuh Raging Blood Duke seketika. Centaur yang ganas dan pahlawan jahat telah membunuh seorang transenden dengan tubuh level 19. Totalnya ada 3 transenden. Tidak, bukan hanya itu. Dan singa emas itu, tunggangan Great Lord juga telah tunduk pada King Kyu. 4 dari mereka, itu mengeringkan mulut pemain prajurit berotot itu. Rasanya seperti dia sedang bermimpi. Itu benar-benar transenden. Seorang transenden memiliki kekuatan pertempuran tertinggi yang dapat menopang langit. Dalam pasukan asli, mereka adalah orang-orang hebat dengan otoritas yang luas. Tapi sekarang, pihak lain punya 4. Persetan dengan ember logam kakekmu. Semua orang datang ke era cemerlang bersama-sama. Jadi mengapa King Kyu begitu kuat? Apakah masih ada tempat bagi orang baik untuk tinggal? Dia merenung lagi pada saat ini. Transenden itu memenggal kepala Great Lord yang mengejutkan jiwa. Dia tidak bisa lagi mengatakan apa-apa. Pemain berotot itu hanya bisa dengan paksa menekan emosinya saat mereka melonjak. Dia diam-diam menggertakkan giginya. Dia bersumpah tidak akan pernah membandingkan dirinya dengan King Kyu lagi. Itu benar-benar pelecehan. Pemain prajurit berotot itu bahkan tidak punya hak untuk berdiri di belakang dan menonton orang mesum semacam ini, apalagi bertanding. Tuan Richard sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menatap para pemain yang penuh hormat. Dia tersenyum. Informasi yang kalian berikan kepadaku tentang Obelisk itu sangat penting. Hadiah apa yang kalian inginkan? Itu langsung membuat yang lain bersemangat ketika mereka mendengarnya. Mereka dengan suara bulat menatap pemain prajurit berotot itu. Pemain prajurit itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tuan Richard, bekerja denganmu sudah merupakan suatu kehormatan. Kami tidak layak atas hadiahmu. Richard terdiam. Dia menambahkan setelahnya. Serikat kami berada di tepi Laut Kabut. Kami berharap untuk berdagang di El. Wilayahmu memiliki spesialisasi yang sesuai. Kami dapat membantumu menjualnya. Ada spesialisasi di tepi laut yang tidak dimiliki gurun. Kami bersedia menyediakannya untukmu dengan harga pokok. Itu adalah pilihan yang cerdas. Richard sangat menghargai pemain prajurit berotot ini. Manfaat yang diperolehnya dari menaklukkan dimensi adalah beberapa bagian dari bidang yang diduduki. Tindak lanjut adalah bagian terpenting. Apa arti sebuah pesawat dengan populasi besar dan sistem administrasi yang lengkap? Pasar tenaga kerja, basis produksi, area produksi bahan baku, pasar pembuangan. Tunggu. Selain itu, Richard sangat menghargai hubungan El dengan berbagai wilayah. Mereka berada di pesisir pantai dan dapat langsung mengembangkan perdagangan ke padang pasir melalui pesawat El. Apa artinya ini? Itu berarti peluang bisnis yang tak terbatas. Pikirannya melayang. Bisakah dia segera membuka jaringan perdagangan dan terhubung ke seluruh penjuru Mortal Plane? Selain itu,
jaringan perdagangan ini tidak mengharuskan sistem membayar pajak tinggi sebesar 30% dari nilai barang. Itu adalah godaan yang tak tertahankan bagi faksi manapun yang ingin tumbuh lebih kuat. Mereka tetap akan menginvestasikan banyak sumber daya bahkan jika pasukan pribumi tidak mengetahui aturan kuno di obelisk. Richard terdengar santai. Kalian bisa terus tinggal di L. Aku akan meminta Tundel untuk memesan markas untuk guild kalian. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan keuntungan informasi dari para pemain untuk membantu Tundel membangun kembali L-Plane. Kalian harus tahu berapa banyak yang bisa kalian dapatkan dari ini. Ini hadiah kalian. Aku bisa membawa kalian untuk berpartisipasi di lebih banyak plane. Lakukan saja dengan baik. Dia selesai berbicara dan menatap mereka dengan penuh arti. Aku tidak memiliki faksi pemain yang terorganisir di tanganku. Dia memberi orang-orang ruang tanpa batas untuk berpikir sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tatapan mereka menjadi panas. Siapa orang ini di hadapan mereka? King Qiu tidak diragukan lagi adalah pemain nomor 1. Dia membantai dewa dan memiliki 4 transenden di tangannya. Pengaruhnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan para pemimpin guild dari guild-guild teratas. Pada saat ini, mereka mengulurkan cabang zaitun kepada orang besar. Pemain prajurit berotot itu menjawab dengan keras. Tuan Richard, kami akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakanmu. Richard adalah kaki emas bagi mereka untuk dipeluk. Pemain prajurit berotot itu akan memukuli dirinya sendiri sampai mati saat dia kembali jika dia tidak bisa menahannya kali ini. Richard mengangguk. Twilight City masih kecil, meskipun menunjukkan kekuatan kepada publik. Namun, hanya Richard yang tahu seberapa besar Twilight City. Saat ini, kurang dari 10.000 penduduk berada di seluruh wilayah. Sistem administrasi bahkan lebih kasar. Mengelola sebuah pesawat adalah omong kosong belaka. Dunia bawah tanah juga butuh waktu setengah tahun untuk mencernanya. Untuk saat ini, L-Plane masih membutuhkan sistem yang dikendalikan oleh Tundel untuk berdiri dan memerintah. Dia tidak perlu mengelolanya, dia hanya perlu membiarkan pihak lain maju sesuai dengan idenya. L-Plane secara alami akan tunduk pada Twilight City seperti dunia bawah saat Twilight City telah maju. Richard terus berbincang mendalam dengan para pemain tanpa banyak berpikir. Topik pembicaraan berkisar dari pengembangan masa depan L hingga spesialisasi pantai yang mereka tandai sebagai wilayah mereka, serta perdagangan lintas pesawat. Richard mengakhiri percakapan setelah lebih dari 1 jam atas kemauannya sendiri. Kemudian dia ingat untuk bertanya siapa saja pemain-pemain ini. Para pemain prajurit berotot itu menjawab dengan senyum pahit. Lord Richard, guild kita berada di pegunungan jauh dekat Laut Kabut. Guild ini juga disebut Guild Far Mountains. Hanya ada sekitar 100 pemain di sana, dan pemain Lord mencapai sepertiga dari total pemain. Richard mengangguk sambil berpikir. Sikapnya terhadap para pemain selalu netral dan tidak memihak. Dia tidak bisa menolak kerjasama dari mereka yang membawa manfaat. Sebuah guild di tepi laut tidak akan mengancam Twilight City. Kontribusi mereka akan menguntungkan kota. Richard akan menghubungi mereka terlebih dahulu untuk beberapa waktu. Dia bisa melakukan operasi lain jika dia bisa menggunakan mereka di masa depan. Dia tidak tertarik untuk mendirikan guild pemain. Pemain tanpa kemampuan untuk menghidupkan kembali lebih lemah dari penduduk asli. Namun, pekerjaan gelap akan mungkin dilakukan jika dia bisa mengubah guild menjadi pasukan tambahan. Richard mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Dia berhenti bicara omong kosong. Dia mengirim beberapa naga darah kerangka kembali ke Lion City. Dia memanggil cacing pasir hampa dan membuka gerbang spasial. Dia melangkah ke tanah pasir hisap lagi dan merasakan aura panas yang melonjak di atasnya. Rasa keakraban segera muncul di hatinya. Gurun adalah fondasinya. Richard dalam suasana hati yang baik saat dia melihat pasukan kembali melalui gerbang spasial. Dia mulai dari tanggal 25 Januari hingga tanggal 7 Februari. Butuh waktu kurang dari 10 hari. Pertempuran ini berakhir jauh lebih cepat dari yang dia duga. Musuh-musuh L, Raging Blood Duke, dan Great Lord semuanya tewas dalam perang ini. Ia juga memusnahkan pasukan di bawah komandonya ketika aura gelap mengubah mereka menjadi iblis. Great Lord tewas dalam pertempuran. Ia menunggu Tundel untuk membersihkan seluruh kerajaan L dan melenyapkan pasukan pemberontak sesudahnya. Kemudian, L-Plane berada di bawah kendalinya. Twilight City memasukkan L-Plane di bawah kekuasaannya setelah 2 bulan persiapan atau lebih. Ekspedisi ini pasti membuahkan hasil.
Richard merenungkan dan menghitung keuntungannya dari kampanye ini. Pertama, tidak diragukan lagi bahwa El memiliki populasi yang besar. Itu adalah pesawat yang lengkap. Nilainya tidak terukur, meskipun Richard akan membutuhkan waktu untuk menetap. Twilight City akan menerima bantuan yang lebih besar daripada dunia bawah dengan perkembangan selanjutnya. Populasi, bakat, sumber daya, pasukan, pasar, produktivitas, dan sebagainya, dan seterusnya akan sangat membantu. Ia telah mencapai tujuannya dengan sempurna untuk mengambil alih kerajaan El. Kedua, ia membunuh Great Lord. Richard mengalahkan penguasa jurang yang menguasai jurang tingkat 120 dan merupakan pendukung terbesar Raging Blood Duke dalam perang. Ini, tubuh suci mereka menjadi rampasan perangnya, meskipun ia gagal mendapatkan harta yang diharapkannya dari Great Lord. Ia menggunakan mayat-mayat iblis di medan perang untuk memberi makan rawa-rawa yang busuk. Lebih jauh lagi, singa emas telah tunduk padanya. Kemunculan Great Lord membuat kemenangan kerajaan El menjadi sangat gemilang, tidak berlebihan untuk dikatakan. Poin-poin gemilang yang diperolehnya setelah membunuh para dewa dan reputasi tinggi yang dibangun di antara para pemain adalah aset yang tidak bisa diabaikannya. Ketiga, ia merebut obelis itu. Meruntuhkan obelis itu telah mengangkat Kratos ke tingkat transendensi. Itu meningkatkan jumlah kekuatan yang dimilikinya menjadi 4 yang keterlaluan. Selain itu, ia juga memperoleh palu perang bergagang panjang yang sangat cocok dengan Kratos dari peti harta karun berwarna-warni itu. Selain itu, seseorang menanamkan permata yang cocok di senjata ini dan dapat meningkatkan dari Glorious 5 bintang. Fakta bahwa obelis itu mungkin mengungkapkan informasi penting tentang aturan kuno juga merupakan kekayaan yang sangat besar. Seseorang dapat memperoleh manfaat yang sangat besar jika menggunakannya dengan baik. Akhirnya, ia memperoleh 3 sarang yang luar biasa. Itu adalah sayap naga jahat. Itu adalah kelompok pertama prajurit luar biasa tipe pertempuran di Twilight City. Kekuatan pertempuran mereka begitu dahsyat sehingga orang bisa menganggapnya aneh dengan karakteristik mereka yang luar biasa. Beberapa detail kecil hadir selain manfaat utama ini. Ia membagi 3 bagian keuntungan besar ini menjadi lebih dari 10 bagian. Salah satu dari mereka akan membuat pemain cemburu. Pada saat ini, semuanya menjadi miliknya. Tundel menenangkan kerajaan El, dan akan terus menghasilkan keuntungan bagi Twilight City. Pahlawan yang luar biasa, pasukan yang luar biasa, populasi yang besar, wilayah yang luas, dan sumber daya yang melimpah merupakan gelombang pertumbuhan yang dermawan. Ini dapat memperkuat fondasi Twilight City setelah pertempuran ini. Richard memiliki cukup kepercayaan diri untuk menghadapi hal yang tidak diketahui, meskipun tidak ada yang tahu masa depan. Richard merenung. Dia tanpa sadar menoleh dan melihat celah spasial. Dewa kurcaci menyegel celah itu. Dia bisa merasakan bau busuk lumpur rawa di udara, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Cahaya di matanya samar saat dia bergumam pelan. Raja Pembusukan. Richard juga memiliki beberapa hari relaksasi yang langka dan tidak terburu-buru untuk melakukan apapun. Segala sesuatu di Twilight City berkembang dalam kerangka yang ditetapkan. Karu duduk di ruang tamu setelah makan siang dan menyeruput teh hangat yang dibuat oleh pelayan. Tuan, Vale telah mengirim berita. Richard meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Ada apa?" Butler Karu tenang dan berkata dengan serius. Vale mengatakan bahwa para bangsawan di kota Solan sedang berbicara tentang identitas Anda sebagai Grace Mainland Overlord. Terutama diskusi yang panas. Anda membunuh penguasa keserakahan. Dia selesai berbicara, dan Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi bersemangat. Dia tidak menyangka penaklukannya atas El akan menjadi masalah besar. Dia mengharapkan proses yang lebih lama. Dia sudah siap secara mental untuk pertempuran yang berlarut-larut. Namun, dia telah menaklukkan El dan membunuh tuannya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Itu adalah penguasa keserakahan. Dewa jahat yang menggunakan kekuatan keserakahan ini memiliki reputasi yang melambung di Mortal Plane. 7 dosa kejahatan hampir menjadi penjahat tetap yang digunakan Sekte Cahaya untuk mengintimidasi para pengikutnya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dampak keberadaan tingkat ini yang jatuh di tangan penguasa. Mereka, tidak mengherankan jika surat Vale begitu rinci tentang berita ini. Karu menghela napas, dan dia melanjutkan. Penguasa kota Solan, pertapa legendaris, mengirim pesan kedua kemarin. Dia ingin bertemu denganmu. Yang Mulia Christie membawa berita ini. Mata Richard bergerak sedikit, ekspresinya tidak berubah.
Miliaran pemirsa telah menyaksikan pertempuran itu karena siaran langsung. Tidak mungkin menyembunyikan apa yang terjadi di L. Dia sudah siap secara mental untuk badai yang akan ditimbulkan oleh masalah ini. Apakah Adipati Agung Solan itu mengatakan sesuatu? Butler Karu berkata dengan suara yang dalam. Yang Mulia berkata dia ingin berbicara denganmu tentang pengembangan pesawat. Richard menyipitkan matanya. Apakah itu sudah dimulai? Dia menaklukkan pesawat L, dan dia segera merasakan peluang bisnis. Selama dia mengendalikan cukup banyak dimensi, dia bisa membuka rute perdagangan ke berbagai wilayah di pesawat mortal. Itu adalah godaan yang tidak dapat ditolak oleh faksi manapun. Tentu saja, ini adalah apa yang dikatakan pihak lain di permukaan. Richard tidak dapat mengatakannya. Apakah Adipati Agung Solan, seorang pertapa legendaris, menemukan obelis itu? Itulah yang paling dia hargai. Kirim pesan kembali ke Vale. Aku akan melakukan perjalanan ke kota Solan pada akhir bulan. Pada saat itu, aku akan bertemu dengan Adipati Agung Solan. Ya, Tuan. Butler Karu segera mengangguk. Richard sepertinya telah memikirkan sesuatu. Nada suaranya sedikit senang. Apakah penelitian dan pengembangan kotak musik peri telah mengalami kemajuan besar? Tuan Karu juga tampak senang. Benar sekali, Tuanku. Para kurcaci berdarah suci memasuki kota benteng, dan mereka sangat mempercepat pengembangan kotak musik 11. Sekarang, mereka telah resmi memasuki tahap produksi massal. Kita dapat memproduksi 100 unit dengan produksi saat ini. Mereka hanya dapat memproduksi 2 atau 3 kotak musik peri sebulan beberapa bulan yang lalu. Dibandingkan dengan itu, mereka telah membuat peningkatan yang sangat besar. Itu membuat Richard penasaran. Tidak buruk, Anda melambung dengan cepat, tetapi angka-angka ini tidak cukup. Kita butuh lebih banyak, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Tidak peduli berapa banyak, pasar dapat mencernanya. Selain es krim sorbet hitam, ini adalah sumber daya penting lainnya bagi kita. Kita harus meningkatkan produksi kita dengan segala cara. Richard memiliki harapan yang tinggi untuk Map 3 fantasi ini. Bagi era cemerlang, yang malang, kotak musik ajaib yang dapat memutar musik tidak diragukan lagi merupakan godaan yang tak tertahankan. Terlebih lagi, dia telah meminta kota benteng untuk mengubah arah penelitian mereka ke sesuatu yang mirip dengan yayasan mereka. Sekarang, kotak musik peri hanyalah pemutar sederhana. Dan pembawa musik adalah barang lain. Itu juga bisa disebut CD atau kaset fantasi. Richard masih bisa menjual rekaman secara terus-menerus setelahnya. Pendapatan dari kaset juga akan menjadi sorotan. Richard bisa berekspansi ke lebih banyak industri di masa depan. Itu lebih menarik. Itu termasuk penciptaan bintang, klaim budaya, dan bahkan iklan. Industri yang meledak akan membuat siapapun gemetar begitu mereka membentuk 11 kotak musik. Ada banyak orang bijak. Ini bukan tentang orang-orang yang bekerja dalam arah ini. Namun, kota benteng telah mewarisi sistem lengkap para kurcaci berwarna abu-abu. Dan sekarang ada ratusan kurcaci berdarah suci yang telah mewarisi pengetahuan ilahi. Dia berada di depan semua orang dalam pengembangan kotak musik peri. Dia bisa memakan daging berlemak paling banyak sebelum semua orang bisa bereaksi selama dia cukup cepat. Mereka tidak bisa melakukan apapun terlepas dari apakah para pemain tahu tentang ini. Semuanya hanyalah mimpi tanpa bakat yang cukup. Master Karu juga bersemangat. Dia tahu tentang kotak musik 11 yang luar biasa. Dia tahu seberapa besar potensi yang dimiliki benda alkimia ini. Dia mengambil beberapa produk ini dan menggunakannya untuk memeriksanya. Namun, dia merasakan gatal di hatinya saat menggunakannya. Dia harus mendengarkannya setiap hari. Selain itu, peri gelap langka di dunia bawah tanah bernyanyi di kotak musik peri. Lagu yang indah itu memikat para pendengar. Seseorang akan membelinya bahkan jika dia harus mengeluarkan kartu asnya jika dia melihat kotak musik peri di luar. Richard melanjutkan, Karu, bagaimana kurcaci berdarah suci itu mengembangkan kotak musik peri anti pencurian. Era cemerlang, tidak memiliki perlindungan hak cipta. Apa yang bisa dilakukan jika orang lain dapat membuatnya? Butler Karu berbicara dengan kagum. Kurcaci berdarah suci memang layak mendapatkan darah para dewa. Pengetahuannya mengagumkan. Mereka menemukan beberapa metode yang luar biasa. Pertama, mereka menggunakan sumber energi yang unik untuk memampatkan energi unsur ke dalam kristal. Seseorang hanya dapat menggunakan kotak musik peri kami dengan membeli energi dari kami. Itu akan menyebabkan kerusakan pada kotak musik peri jika sumber energinya tidak sesuai. Kedua,
susunan sihir yang rumit menggunakan pengetahuan yang diwarisi oleh para dewa. Hanya Dewa Kurcaci yang dapat memahaminya. Sangat sulit bagi orang luar untuk memecahkannya. Ketiga, peningkatan tetap dari susunan sihir. Anda dapat meningkatkannya secara gratis setiap 6 bulan atau setahun mengikuti deskripsinya. Keempat, Anda menyebutkan bahwa kita harus membuat pita musik peri untuk mengaktifkan kotak musik peri. Richard tersenyum. Bagaimana jika seseorang melewati kotak musik peri dan mengembangkan kotak musik eksklusif mereka? Mereka tidak akan membutuhkan metode kita. Butler Karu tidak ragu. Kami telah membahas ini secara terperinci dan menyimpulkan bahwa metode ini tidak dapat dihindari dan sulit untuk diabaikan. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menduduki pasar sesegera mungkin dan membuat kotak musik peri kami dibutuhkan semua orang. Dengan cara ini, klien setia lainnya tidak dapat dengan cepat meninggalkan kami karena biayanya meskipun ada pesaing kami. Selain itu, kami juga dapat melakukan beberapa pekerjaan rumah dari isi kotak musik peri. Misalnya, kami dapat merilis kaset musik peri berkualitas lebih tinggi dan memungkinkan lebih banyak bakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan lagu. Apakah seseorang akan menyerahkan kotak suara ajaib kami jika yang ini memiliki ratusan lagu? Jawaban itu memuaskan Richard. Karu memeriksa masalah ini dengan sepenuh hati. Selain itu, dia juga berpikiran luas. Tidak sia-sia bahwa dia sering menanamkan semua jenis ide modern ke Richard selama periode ini. Berapa harga satu kotak musik peri? Butler Karu tersenyum pahit. Setiap kotak musik peri sekarang membutuhkan 500 unit sumber daya langka karena desain fungsinya menyimpang dari versi aslinya. Pita musik peri membutuhkan 100 unit sumber daya langka. Satu set kotak musik peri akan menghabiskan 600 unit sumber daya langka. Richard merenung. Di mana kristal energi kotak musik peri? Susunan sihir alkimia kurcaci berdarah suci mengubah dan menekan kristal energi. Biaya produksinya hanya 10 unit kristal. Apakah Anda sudah membicarakan harganya dengan Vale? Kotak musik peri dan satu set pita sihir peri, satu set menghabiskan 1000 unit sumber daya langka. Kotak musik peri harganya 500, dan pita musik peri harganya 300 jika dibeli terpisah. Masing-masing berharga sumber daya langka. Kristal energi masing-masing 30 unit. Richard mengangguk. Harganya masuk akal. Benda ini berbeda dengan es krim. Sorbet hitam. Orang tidak bisa menjualnya dengan harga murah. Ada batasan kapasitas produksi. Itu bukan produk habis pakai. Akan terlalu boros untuk menggunakan metode keuntungan kecil tetapi perputaran cepat pada tahap awal produk tahan lama ini. Saat ini, ada pasar kosong di hadapannya. Yang dia butuhkan adalah memproduksi barang-barang itu dan merampoknya. Sesederhana itu, Vale telah bertanya di sekitar kota Solan untuk berita tentangnya, meskipun barang-barang itu belum terjual. Suku aborigin tidak memiliki banyak kehidupan spiritual. Mereka memiliki permintaan yang besar untuk produk-produk seperti kotak musik peri. Berusahalah sebaik mungkin untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi biaya. Pesaing kita akan segera bertambah banyak. Richard tenang. Karena itu, kami akan menghentikan penjualan sebelum produksi harian mencapai 1000 unit. Juga, biarkan para kurcaci berdarah suci memulai penelitian mereka pada versi berikutnya dari kotak musik peri. Kita perlu mempertimbangkan produk-produk inovatif. Kita juga perlu meningkatkan kotak musik peri yang dapat menampilkan gambar-gambar yang kukatakan terakhir kali. Kita tidak dapat melakukan ini dalam 1 atau 2 bulan. Mereka membutuhkan investasi jangka panjang. Semakin awal kita memulai, semakin cepat kita dapat melihat hasilnya. Richard baru saja memperoleh 3 sarang pasukan yang luar biasa. Keinginannya untuk mendapatkan sumber daya melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Konsumsi sumber daya untuk pasukan tingkat tinggi terlalu mengerikan. Kerugian akan menguras habis Twilight City jika mereka hanya bergantung pada perluasan sumber daya keuangan. Richard tidak dapat bergantung pada titik-titik sumber daya yang kaya di sekitarnya untuk berkembang seperti pasukan lain. Dunia bawah tanah dan L-Plane memiliki situasi mereka sendiri. Cara terbaik untuk tumbuh adalah mengembangkan produk-produk dengan daya saing yang kuat. Dia memiliki Black Sorbet, White Tail Wine, Elven Music Box, dan produk-produk sumber daya lainnya seperti Desert Crown Honey dan Desert Crown Robe sebagai sumber daya berharganya. Richard merasakan manisnya. Dia terus menggali lebih dalam ke area ini. Mereka mengobrol cukup lama dan membahas pengembangan kotak musik peri di masa mendatang.
Mereka berulang kali mengingatkan kota benteng untuk menjadikan kotak musik sebagai prioritas penelitian pertama. Richard tak henti-hentinya membicarakan masalah ini dan melanjutkannya hingga topik berikutnya. Bagaimana perkembangan bahan baku untuk sorbet hitam? Ia ingin menciptakan Coca-Cola versi dunia fantasi, dan sorbet hitam yang murah dan murah memiliki potensi untuk mewujudkannya. Makanan jeli semacam ini yang dapat membawa dingin yang absolut bisa menjadi senjata pembunuh yang hebat di kedalaman gurun. Jumlah pangkalan perkebunan di dunia bawah tanah telah berkembang menjadi 30, dan kota benteng menghasilkan 15 pemanen alkimia. Tanah abadi masih berkembang pesat. Itu karena beberapa faktor yang tidak pasti. Selain itu, kita masih perlu membangun kota abadi. Kita hanya menyiapkan area pertanian untuk sementara dan belum mulai menabur. Richard mengangguk. Bagaimana efisiensi pemanen alkimia? Apakah berguna seperti yang direncanakan? Butler Karu menanggapi dengan gembira. Ini sebanding dengan efisiensi kerja 50 hingga 60 orang. Kami telah lebih meningkatkannya. Ini akan menjadi lebih baik. Munculnya mesin besar membuat panen dan penaburan sangat nyaman. Itu telah menghemat banyak tenaga kerja. Itu telah menyelamatkan lebih banyak orang untuk menyelesaikan tugas-tugas lain. Richard mengangguk. Dia merasa jauh lebih baik. Dia tidak lagi bertanya. Butler Karu mengatur kata-katanya dan berbicara perlahan. Kucing berekor putih baru saja mengembangkan anggur bintang 4 baru dengan bantuan para kurcaci berdarah suci.